Media Belanda Forza NEC, memberikan pujian kepada Kelvin Verdonk yang sukses mengatasi penurunan performa saat NEC Nijmegen mengalahkan FC Groningen pada pekan ke-11 Eredivisie 2024/2025 di Goverstadion, Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Bek kiri timnas Indonesia itu dipasang menjadi starter dan bermain penuh selama pertandingan. 3 laga sebelumnya, posisi starter di bek kiri diambil alih oleh Thomas Ouwejan. Dalam 3 laga itu, Kelvin Verdonk bermain sebagai pemain pengganti. BOLASPORT.com, media Belanda Forza NEC, memberikan pujian kepada Kelvin Verdonk yang sukses mengatasi penurunan performa saat NEC Nijmegen mengalahkan FC Groningen pada pekan ke-11 Eredivisie 2024/2025 di Goverstadion, Minggu, tanggal 3 November tahun 2024. Bek kiri timnas Indonesia itu dipasang menjadi starter dan bermain penuh selama pertandingan. 3 laga sebelumnya, posisi starter di bek kiri diambil alih oleh Thomas Ouwejan. Dalam 3 laga itu, Kelvin Verdonk bermain sebagai pemain pengganti. Kembali mendapatkan kepercayaan di posisi starter saat melawan FC Groningen oleh pelatih Rogier Meijer, tak disia-siakan Kelvin Verdonk. Ia memberikan penampilan kokoh untuk menjaga pertahanan NEC untuk tak kebobolan. Forza NEC pun memberikan nilai cukup tinggi untuk Verdonk saat melawan FC Groningen, yakni 8. Sama seperti temannya Sandeler di bek tengah, Verdonk kembali, tulis Forza NEC. Bukan karena cedera, tetapi karena sedikit penurunan performa. Melawan Groningen, sama seperti saat ia masuk sebagai pemain pengganti melawan PEC Zwolle di ajang Piala, kita melihat Verdonk yang agresif dan kuno lagi. Lebih lanjut, Forza NEC menyoroti aksi Verdonk yang mengkreasikan gol keempat. Verdonk memberikan bola umpan jauh dari sisi kiri kepada Hansen dan bisa diteruskan ke Koki Ogawa dan diumpan ke Vito van Kroo untuk mencetak gol. Baik sebagai bek kiri maupun bek tengah, ia memainkan permainan yang hebat, dengan momen puncaknya adalah umpan fantastis kepada Hansen menjelang skor 4-0, tulis Forza NEC. Pada laga ini, NEC menang telak atas Groningen dengan skor 6-0. Sementara itu, performa Verdonk yang ciamik ini menjadi kabar baik pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Verdonk masuk dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk melawan Jepang dan Arab Saudi di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga itu bakal digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada 15 dan tanggal 19 November tahun 2024. Kevin Dix bakar besi kembali mencetak gol saat Copenhagen FC imbang dari Silkeborg IF dalam lanjutan Liga Denmark, Senin, tanggal 4 November tahun 2024. Kevin Dix kembali bermain untuk Copenhagen pada Senin malam atau Selasa dini hari. Menjamu tamunya, Silkeborg IF, Copenhagen bermain imbang 2-2. Kevin Dix nyaris jadi penentu kemenangan Copenhagen karena mencetak gol penalti pada menit ke-90+1. Hasil ini membuat Copenhagen harus rela mendapat 1 poin dari pertandingan di kandang. Mereka kini berada di peringkat 3 klasemen sementara. Sementara bagi Kevin Dix, ini adalah gol ke-7-nya musim ini berseragam Copenhagen di semua ajang. Buat seorang bek, Kevin Dix merupakan pemain yang produktif, bahkan ia dipercaya sebagai eksekutor penalti di Copenhagen. Dari 11 kali ia dipercaya menjadi eksekutor, 11 gol pula ia ciptakan atau berarti ia memiliki akurasi penalti 100%. Catatan tersebut rupanya menjadi rekor langka bagi Dix karena ia menjadi pemain pertama yang berhasil melakukannya dalam sejarah FC Copenhagen. Di sisi lain, saat Kevin Dix sedang gacor-gacornya bersama Copenhagen, proses naturalisasinya terus berjalan di Indonesia. Pada Senin tanggal 4 Oktober tahun 2024 proses naturalisasi Kevin telah disetujui Komisi X DPR RI. Langkah selanjutnya adalah berkas-berkas Kevin Dix dilanjutkan ke Kesekretariatan Negara untuk mendapat surat keputusan Presiden Kepres. Untuk Kevin Dix ini diproyeksikan untuk bisa bermain di kualifikasi Piala Dunia selanjutnya, kata Menpora Dito Aryo Tejo. Tapi mungkin target realistisnya adalah saat laga Indonesia bertemu dengan Arab Saudi, tapi PSSI akan mengusahakan secepatnya, tambahnya. Dito mengatakan bahwa sampai saat ini pengambilan sumpah Kevin Dix direncanakan pada tanggal 7 November tahun 2024 di Denmark.
Pasalnya pemain 28 tahun tersebut masih disibukkan dengan agenda bersama Copenhagen. Dia rencana diambil sumpah tanggal 7 November tahun 2024 oleh Kementerian Hukum, kata Dito Aryo Tejo. Rencananya pengambilan sumpahnya di Denmark, tambahnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur tiket laga Timnas Indonesia vs Jepang sudah habis terjual. Duel Timnas Indonesia vs Jepang dijadwalkan terlaksana pada tanggal 15 November tahun 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Ini merupakan matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, BOLASPORT.com. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bersyukur tiket laga Timnas Indonesia vs Jepang sudah habis terjual. Duel Timnas Indonesia vs Jepang dijadwalkan terlaksana pada tanggal 15 November tahun 2024. Pertandingan nantinya digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Ini merupakan matchday kelima grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Tiket laga ini telah mulai dijual pada akhir bulan Oktober lalu. Terkait harga, ada 4 kategori. Termurah yakni berada di angka Rp240.000. Harga termahal dibanderol Rp1.400.000. Upper Garuda, Rp240.000. Garuda North, Rp480.000. Garuda South, Rp480.000. Garuda East, Rp1.000.000. Garuda West, Rp1.000.000. Premium West East, Rp1.400.000. Sementara itu, tiket laga Timnas Indonesia vs Jepang sudah ludes terjual. Menanggapi hal ini, Erick Thohir bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan dukungan kepada Timnas Indonesia. Alhamdulillah sold out. Terima kasih banyak atas antusiasme luar biasa untuk Timnas Indonesia. Mari bersatu dan dukung Timnas Indonesia. Sampai bertemu di GBK, tulis Erick Thohir, dilansir bolasport.com dari Instagram pribadinya. Salah satu media asal Vietnam, Soha, turut menyoroti keinginan Leo Gauko memperkuat Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Leo Gauko kini bermain untuk klub Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 Borneo FC. Sang pemain secara mengejutkan mengungkapkan keinginannya memperkuat Timnas Indonesia belum lama ini. Tentu saja, Leo Gauko bisa membela Timnas Indonesia jika bersedia menjalani proses naturalisasi. BOLASPORT.com, salah satu media asal Vietnam, Soha, turut menyoroti keinginan Leo Gauko memperkuat Timnas Indonesia. Sebagai informasi, Leo Gauko kini bermain untuk klub Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 Borneo FC. Sang pemain secara mengejutkan mengungkapkan keinginannya memperkuat Timnas Indonesia belum lama ini. Tentu saja, Leo Gauko bisa membela Timnas Indonesia jika bersedia menjalani proses naturalisasi. Perlu diketahui, Leo Gauko kini masih berusia 23 tahun. Performa striker asal Brasil itu di Liga 1 tahun 2024 sampai tahun 2025 cukup memuaskan. Leo mampu menorehkan 6 gol dari 10 penampilan di musim ini. Saya mau jika Indonesia ingin menjadikan saya pemain naturalisasi. Bagi saya itu sangat mungkin karena saya sangat nyaman berada di sini. Bagi saya itu adalah satu kemungkinan besar untuk menjadi pemain naturalisasi dan bermain untuk negara yang besar ini. Saya sangat menyukainya, bagi saya ini adalah kesempatan besar untuk menunjukkan pekerjaan saya pada negara yang luar biasa, kata Leo Gauko di kanal YouTube Transfermarkt Indonesia. Sementara itu, sebuah dukungan diberikan Soha kepada Leo yang ingin memperkuat Timnas Indonesia. Soha menilai bahwa Leo bisa menjadi solusi jangka panjang untuk lini serang Timnas Indonesia, namun, Soha juga menyadari bahwa Timnas Indonesia masih memerlukan waktu untuk bisa menggunakan jasa Leo. Seperti yang diketahui, Leo tak memiliki darah keturunan Indonesia. Sang pemain wajib tinggal 5 tahun di Indonesia untuk bisa menjadi bagian dari Timnas. ASEAN Cup 2024 sebulan lagi dimulai, Leo Gauko dipastikan tidak bisa melakukan naturalisasi tepat waktu untuk menghadapi Timnas Vietnam. Apalagi karena tidak memiliki darah Indonesia, Leo Gauko baru bisa dinaturalisasi jika tinggal di negara ini selama 5 tahun, syarat yang belum bisa ia penuhi.
Namun dalam jangka panjang, Leo Gauko masih menjadi kandidat cemerlang untuk menjadi warga negara Indonesia dan bermain di Timnas Indonesia. Bila itu terjadi, Timnas Indonesia akan diperkuat striker kelas atas untuk berlaga di turnamen internasional, tulis Soha. Media Jepang menyoroti 3 pemain yang masuk dalam daftar 27 pemain Timnas Indonesia untuk melawan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan Timnas Indonesia vs Jepang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat tanggal 15 November tahun 2025. Media Jepang, Nikkan Sports menyoroti 3 pemain Timnas Indonesia jelang laga tersebut. 2 nama pertama yang disorot ialah Justin Hubner dan Pratama Arhan, keduanya pernah bergabung dengan klub Liga Jepang. Lebih dari separuh dari 27 pemain, 16, berasal dari liga luar negeri, tulis Nikkan Sports. Mereka termasuk bek Arhan Suwon, yang bermain untuk Tokyo Verdy, saat itu di Liga J2, dari tahun 2022 hingga 2023, dan bek Belanda Justin Hubner Wolverhampton, yang bermain untuk J1 Cerezo Osaka hingga musim panas ini. Baik Pratama Arhan dan Justin Hubner tak banyak menit bermain saat berlaga di Jepang, Arhan yang mencatatkan 2 laga di J2 League dengan 55 menit. Lalu juga bermain 2 laga di Emperor's Cup dengan 200 menit. Untuk Justin Hubner mendapatkan 6 laga dengan total 83 menit di J1 League. Selain itu pemain yang kini ke Wolverhampton itu bermain 2 laga dengan 107 menit di J-League Cup. Sementara itu, pemain ketiga yang disorot ialah Kelvin Verdong. Verdong disorot karena rekan setim dari striker Jepang Koki Ogawa di NEC Nijmegen. Banyak pemain Belanda memiliki pengalaman bermain untuk tim nasional Belanda di berbagai tingkat usia, dan penyerang Koki Ogawa dan rekan setimnya di NEC Nijmegen, bek Verdong, juga memperoleh kewarganegaraan Indonesia pada bulan Juni, tulis Nikkan Sport. Jepang saat ini menjadi tim terkuat di grup C. Tim besutan Hajime Moriyasu itu memimpin klasemen dengan di posisi kedua ditempati Australia dengan 5 poin. Arab Saudi dan Bahrain ada di posisi ketiga dan keempat juga memiliki 5 poin. Timnas Indonesia di posisi kelima dengan 3 poin. China di posisi terakhir juga mengemas 3 poin. Berikut daftar 27 pemain Timnas Indonesia. Kiper, Nadeo Argawinata, Borneo FC. Maarten Paes, FC Dallas. M. Riyandi, Persis Solo. Belakang, J. Izes, Venezia FC. Jordi Amat, Johor Darul Takzim FC. Miss Hilgers, FC Twente. Rizky Ridho, Persija Jakarta. Muhammad Ferrari, Persija Jakarta. Justin Hubner, Wolves U21. Kelvin Verdong, NEC Nijmegen. Pratama Arhan, Suwon FC. Sain Patinama, KAS Upan. Sandy Walsh, KV Mechelen. Yance Sayuri, Malut United. Yakob Sayuri, Malut United. Tengah, Tom Haye, Almere City. Nathan Chuaon, Swansea City. Ivar Jenner, FC Utrecht. Ricky Kambuaya, Dewa United. Depan, Ragnar Oratmangun, FCV Dender. Marcelino Ferdinand, Oxford United. Witan Sulaiman, Persija Jakarta. Egy Maulana, Dewa United. Rafael Struijk, Brisbane Roar. Hoki Caraka, PS Sleman. Eliano Reijenders, PEC Zole. Ramadan Sananta, Persis Solo.